Sebagai umat Islam berbangsa Malaysia, memang bangga weh, memang appreciate sangat lah. Malaysia is one of the countries that eligible for e-visa. So any Malaysians can actually go online by themselves and get the e-visa within minutes. Sekali lagi tabung haji Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labbaik untuk tahun keempat berturut-turut. Alhamdulillah. Indonesia cadang ikuti jejak langkah tabung haji Malaysia. Saban tahun pengurusan haji Malaysia terus mendapat perhatian negara-negara luar dengan Arab Saudi sendiri. Ada satu hal yang tidak diketahui secara informasi, yaitu kelanjutan kasus dugaan korupsi haji yang terjadi pada zaman Menteri Yakut Khalil Qaumas. Saking spesialnya di mata Arab Saudi ya geng ya, negara umat Islam Malaysia itu berturut-turut dapat penghargaan terbaik geng di dunia jamaah hajinya geng. Apa nggak iri? Ya pastinya iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video lagi dan lagi geng ya. Malaysia lebih unggul dan mendunia geng. Kenapa? Karena Malaysia diakui geng oleh Menteri Arab Saudi geng. Malaysia ditiraf pengurusan haji terbaik sedunia geng. Wow. Dan lagi Malaysia geng. Kenapa tidak dengan negara kita geng? Kenapa? Ya karena tahu sendiri ya geng ya. Orang-orang Malaysia saat pergi haji itu mereka memiliki akhlak, memiliki adab, dan tahu aturan-aturan di negara orang, geng. Tidak seperti di orang-orang kita, geng, yang merokok lah, yang berjualan lah, yang joget-joget dan lain sebagainya, geng, yang lari dari syariat Islam. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran. Buat netizen-netizen Konoha yang ingin, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Okey korang, berita ni aku sukalah dengar. Sebab Menteri Arab Saudi cakap, kalau semua jemaah dunia macam Malaysia, saya boleh tidur dengan lena. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Korang rasa macam mana? Aku macam bangga weh. Serius aku sebagai umat Islam berbangsa Malaysia, memang bangga weh. Memang appreciate sangat lah. Betapa sopannya, betapa sistemnya Malaysia punya jemaah haji ni. Memang baik lah. Malaysia memang pengurusan memang terbaik lah. Mantap. So, cuba korang komen apa pendapat korang. Wow, luar biasa sekali. Masya Allah. Dan alhamdulillah pada malam ini adalah merupakan malam penutup bagi operasi haji yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Jadi bersempena dengan tamatnya operasi haji bagi tahun ini, Kerajaan Arab Saudi seperti biasa mengadakan ataupun memberikan penghargaan dan award kepada individu, kepada negara-negara yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang kepada Duyufur Rahman. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi tabung haji Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labbaik untuk tahun keempat berturut-turut. Alhamdulillah. Dan malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award
bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji, Tuan Haji Mustaqim Muhammad CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang kesemuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah haji Malaysia. Alhamdulillah. Jadi ini satu penghargaan tertinggi, dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang tabung haji berjanji komitmen untuk meneruskan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan kita akan bekerja sama dengan syarikat Masyarik Al-Mahsiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan seterusnya dapat menunaikan haji dan memperoleh haji yang mabrur. I'm expecting to share the story of Saudi Arabia and the new offerings that we have. Also, we want to tell Malaysians that now coming to Saudi is easier than ever before, because Malaysia is one of the countries that eligible for e-visa. So any Malaysians can actually go online by themselves and get the e-visa within minutes. And this visa allows you to go to Saudi to perform Umrah and Ziyarah. It also allows you to spend time to do any leisure activities in Saudi Arabia. It's multiple entry for 12 months, which is a great opportunity. Nasi. Kalau boleh sikit kita ni. Kita bekerja. Orang nampak boleh. Doakan yang membeli doakan doakan siapa yang membeli ni. Baik bang. Minta doakan yang membeli doakan yang membeli Bukan rumah lagi. Untuk dia kata wow. Ikinya yakin, geng, buat para pencibir-pencibir yang suka Malaysia selalu mengagung-agungkan negaranya sendiri, selalu membuat konten hoak. Namun ini apa, geng? Kayak gitu, geng, ya. Saking spesialnya, geng, ya, haji Malaysia bagi Menteri Arab Saudi berturut-turut dibagi penghargaan, geng. Saking spesialnya jamaah haji Malaysia berturut-turut dapat penghargaan, geng. Saking spesialnya, geng. Kayak gitu, geng, ya. Seharusnya menteri-menteri tentang tabung haji di Indonesia ini harus bisa mencontoh, geng. Karena itu dulu menteri-menteri kita pernah ingin mencontoh negara Malaysia. Nggak tahu sampai sekarang bisa apa tidak. Apakah bisanya cuma bisa memakan uang haji atau mengkorupsi kayak gitu, ya, geng, ya. Lihat, berturut-turut, geng. Apa gak iri melihat prestasi Malaysia yang semakin mendunia? Ya tentunya bangga umat Islam yang berada di Malaysia. Bangga sekali, geng. Kayak gitu, geng, ya. Bangga sekali. Kayak gitu, geng. Melihat Malaysia selalu berturut-turut, geng. Itu yang buat ikinya terkagum. Saking spesialnya, umat Islam di Malaysia ini berturut-turut dapat penghargaan dari Menteri Arab Saudi, geng. Jamaah hajinya. Tepuk tangan dulu, geng. Oke, geng. Ikinya akan mereaction video lagi, geng, ya. Indonesia cadang ikuti jejak langkah tabung haji Malaysia. Apakah bisa, geng? Jom kita simak bersama-sama.
Indonesia cadang ikuti jejak langkah tabung haji Malaysia. Saban tahun pengurusan haji Malaysia terus mendapat perhatian negara-negara luar dengan Arab Saudi sendiri mengiktiraf model pengurusan haji di Malaysia sebagai yang terbaik. Ia adalah institusi Islam yang sentiasa berusaha menyediakan pelbagai kemudahan secara komprehensif demi kebajikan jemaah haji Malaysia. Selain pengurusan simpanan yang halal dan pengurusan haji efisien, TH turut menjalankan aktiviti pelaburan bagi memberi nilai tambah kepada pendepositnya. Perkara ini turut mendapat perhatian wakil-wakil rakyat di Indonesia yang pernah mencadangkan agam mereka ke Malaysia untuk mempelajari bagaimana lembaga tabung haji mengelola dana pendeposit TH. Pertama mungkin Pak, ini kan dana tabungan haji Malaysia itu kan sudah lebih 50 tahun mereka mengelola ya. Jadi sangat profesional dan sangat membantu umat di sana. Saya usul Ketua, kalau perlu kita ke sana gitu. Komisi 8 dengan setuju. Komisi 8 ke Malaysia untuk menengok langsung seperti apa pengelolaan haji di sana, Pak. Ya kan? Dan luar biasa dana haji pengelolaan haji Malaysia itu. Walaupun kita tahu di sana 100 tahun itu antrinya, tapi tidak ada kegelisahan, tidak ada konflik, nyaman dan aman, Pak. Jadi manajemennya sangat bagus. Jadi kami usul Ketua, kalau perlu kita ke sana lah, ke Malaysia nanti kan. Malaysia, mereka investasi Malaysia itu cerdas. Bahkan ada yang ke sawit dan investasinya di sawit di Indonesia. Saya punya datanya, mereka berinvestasi hampir 28.000 hektar. Karena harga sawit lagi tinggi, mereka investasi di Indonesia dan kemudian dibawa ke Malaysia untuk dana haji. Nah, dana haji kita nggak ada investasi ke sawit. Tidak ada investasi ke properti di Mekah dan Madinah. Padahal Mekah dan Madinah kalau jamaah umroh kita saja itu 1 juta orang per tahun. Kalau kita bangun properti di Mekah dan Madinah untuk hotel BPKH ini, dibangun hotel terus jamaah haji tinggalnya di situ, itu bagi hasilnya lebih dari 10%. Malaysia juga melakukan investasi selain dari properti dan juga sawit, mereka juga investasi di maskapainya. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui secara informasi, yaitu kelanjutan kasus dugaan korupsi haji yang terjadi pada zaman Menteri Yakut Khalil Qaumas. Ingat, nama Yakut Khalil Qaumas sempat dilaporkan ke KPK karena diduga mengalihkan kuota reguler ke jalur khusus secara sepihak. Bahkan, DPR lewat Pansus Haji menyebut ada indikasi jual beli kuota, dugaan manipulasi data keberangkatan, dan bahkan jemaah yang disuruh bayar sampai 300 juta agar bisa berangkat cepat. Temuannya sangat serius, tapi kasusnya sepi. Tidak ada pemeriksaan terbuka, tidak ada perkembangan dari KPK. Seolah-olah setelah pergantian menteri, semua ikut diganti, termasuk ingatan publik. Kemana Gus Yakut? Sampai kapan hukum kita diam saat ibadah menjadi sebuah ladang dagang? Apakah kasus ini memang sengaja dikunci agar kita sebagai umat Islam memang disuruh pasrah dan diam melupakan? Negara Malaysia ini, geng, gak sibuk pencitraan. Namun dia sibuk untuk mengangkat nama baik Malaysia, geng. Berkali-kali mendunia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Lihat sendiri, geng ya. Lihat sendiri kalian. Anggota DPR urusan perhajian Indonesia saja ingin mencontoh negara Malaysia, dan Ustadz siapa lah tadi ya, geng, lupa ikinya. Itu katanya orang Malaysia ini cerdas, investasinya cerdas untuk biaya haji kayak gitu, geng ya. Haji mereka ini kayak menteri haji, kalau kita sebutnya menteri agama dan menteri ini dan menteri itu kayak gitu, geng ya. Kalau di Malaysia ini menteri haji, tabung haji cerdas, geng, katanya seperti itu. Apakah mau orang Indonesia ataupun para menterinya? Ya, kadang ada yang mau, ada yang setuju dengan kehebatan dan kemajuan Malaysia, namun ada juga yang gengsi dan malu, geng, ingin belajar. Padahal demi kebaikan rakyat juga itu, geng. Biar rakyat kita tidak terlantar-lantar, biar rakyat kita tidak masuk dengan ke Arab Saudi mau haji itu dengan ilegal, biar supaya tidak seperti itu, geng. Namun apalah daya ya, geng ya. Gengsinya lebih besar kayak gitu, geng ya. Lihat saja contohnya, geng. Saking spesialnya di mata Arab Saudi, di mata negara Arab Saudi, saking spesialnya di mata Arab Saudi ya, geng ya. Negara umat Islam Malaysia itu berturut-turut dapat penghargaan terbaik, geng, di dunia jamaah hajinya, geng.
Apa nggak iri? Ya pastinya iri melihat tentang hal itu. Makanya para DPR ini ingin mencontohnya kayak gitu ya. Jadi kemola gak usah nyanyi dan gak usah apa, kita akui kesuksesan negara Malaysia. Lah, jangan iri dan dengki. Mari kita belajar hal-hal baik dari negara Malaysia tentang tabung hajinya dan tentang adab-adab yang lainnya, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa benda boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.